Oke, halo teman-teman semuanya nih ya, khususnya kelas 12 dan gap year yang mau kuliah nih ya. Ini akan jawab lagi pertanyaan dari kalian ya untuk konsultasi gratis. Tapi sebelum itu ya, ini ada info terbaru nih. Ada beasiswa yang akan segera dibuka ya. Namanya itu beasiswa JFLS Jawa Barat ya. Dan teman-teman gap year atau kelas 12 yang mau kuliah gitu ya, atau mahasiswa yang ongoing itu juga bisa daftar beasiswanya. Oke, next ya Akang, ini jawab pertanyaan dari kalian ya. Namanya Imka Komaria. Dia bertanya, apakah masuk Unsi bisa jalur mandiri tapi memakai KIPKA? Nah, setahu Akang biasanya di mandiri tahun lalu itu tidak ada ya. Tahun lalu tidak ada karena kuotanya sedikit. Nah, nggak tahu ya tahun ini apakah ada, nggak, tergantung kebijakannya. Jadi tunggu sesuai kebijakan yang tahun sekarang. Dan cara agar peluang saya semakin besar untuk mendapatkan nilai UTBK agar bisa lulus PTN. Oh, ini ya, join tryout ya, tryout premium ya, yang udah kita sediakan ya bareng stutbk.id. Teman-teman bisa daftar ya, 20 kali tryout, murah banget gitu ya. Itu cuma jadi 5 ribuan gitu ya per tryoutnya. Belum nanti dapat live kelasnya setiap malam ya, setiap Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, gimana kalau misalnya bisa hadir katanya? Nah, bisa ada rekamannya ya. Jadi nanti teman-teman dapat rekamannya yang bisa ditonton kapanpun ya. Jadi teman-teman sambil memahami materinya, materi-materi UTBK 7 subdes ya, dan tryout latihan soal. Itu tentu sangat membantu gitu ya untuk menaikkan nilai UTBK biar paham tuh tentang konsep pengerjaan suatu soal. Itu yang harus kalian siapkan, dan tinggal mempersiapkan ini gitu ya, nilainya gitu, targetnya di jurusan yang kalian tuju gitu, itu berapa nilainya gitu ya. Lanjut ya, Restu Latifatul Munawaroh, UI nih ya, keep kuliah. Kira-kira pilihan jurusan udah tepat belum ya, terus perkiraan lolos berapa persen? Nah, kalau ada sebelumnya alumni itu semakin besar peluangnya. Kalau tidak ada berarti bukannya nggak besar ya, tapi kurang besar untuk persentase lolosnya ya. Apalagi ini ke UI pasti banyak saingannya ya. Itu Syarifuddin, saya hanya melampirkan sertifikat OSIS dan bahasa Olimpiade. Berapa persen peluang saya masuk jurusan tersebut? Alumni dari masing-masing jurusan saya tulis, alhamdulillah ada. Nah, bagus ya, yang penting itu ada alumni ya. Bisa tahun ini mungkin kamu gitu ya, dari sekolahnya ada lagi gitu. Nggak apa-apa nyentumin sertifikat peserta juga ya, bisa ngebantu gitu ya, menambah nilai. Kemudian Raihan Agil, mau jalur KIPKA tapi saya nggak bisa bikin, jadi harus gimana ya? Bikin dulu lah di website KIP kuliahnya ya. Indah Sintiana, kalau Unsi dijadiin pilihan kedua keterima nggak ya, kan nilai rapot aku 92? Bisa aja ya, tergantung ya, tergantung ya. Ini dia pendidikan ekonomi sama di UPI sama pendidikan eko di Unsil ya. Bisa aja lolos di pilihan 2 ya, cuman emang sedikit. Rata-rata lolos di pilihan pertama, makanya jangan menyimpan pilihan yang prioritas di pilihan yang kedua gitu ya. Bisa aja, bisa ada, bisa lolos, bisa enggak gitu ya. Cuman emang kalau di pilihan 2 agak sedikit peluangnya. Next ya, Salsa SMA 10 nih ya. Saya ingin bertanya berapa persen peluang keterimanya bila mendapatkan rapot nilai skor 300 lebih di UTBK. Nah, setahu Akang di nilai 400-an, bahkan 500 ya. 500-an tuh udah bisa masuk manajemen lah, 550 gitu ya. Kesmas tuh udah bisa masuk ya. Gitu. Randy Gunawan, kapan hasil konsultasi diumumkan? Nanti ya, hari ini.
Ihsan Ahakin Permati Unsil sama manajemen UIN Bandung. Apakah jurusan saya berpeluang besar masuk SNBT? Dan di mana harus mengikuti STM UTBK ya boleh. Jadi STM UTBK itu bukan untuk khusus yang Unsil aja, tapi semua PTN gitu ya, dan itu secara nasional lagi. Kita akan ngelaksanain lagi tryout ya, ini minggu pertama nih ya. Minggu depan ada lagi. Ini sudah ada tryoutnya, dapat pembahasan soalnya ya, bisa dipelajari, ada live kelasnya ya, Senin sampai Kamis yang sudah tadi akan jelasin. Anggih nih ya, lanjut. Assalamualaikum, saya tidak terlalu jago dalam bahasa Inggris, tapi apakah yang masuk fakultas bahasa Inggris lebih memprioritaskan yang sudah mahir dalam bidangnya? Mohon dikasih tahu. Sebenarnya nggak ini ya, nggak mahir juga nggak apa-apa kan, nanti proses belajarnya dari basic dulu gitu ya. Cuman biasanya gitu ya di kelas kalau bahasa Inggris itu semua gitu ya pasti dilatih untuk di dalam kelas itu berbahasa Inggris. Jadi nggak ada tuh bahasa Indonesia, apalagi sama dosen-dosennya tuh full bahasa Inggris gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau belum mahir juga, nanti step by step gitu ya, semester 1, 2 semakin tinggi levelnya dari basic dulu gitu ya. Ya gitu, namanya kan proses belajar gitu ya. Kenapa kuliah ya, kan mau belajar gitu ya. Gitu. Penting kita mau berusaha dan berjuang gitu. Reti Septiani Wulandari. Jika salah mengisi portofolio di jurusan jasmani apakah bisa lolos? Nah, di jurusan yang mengharuskan portofolio ya, itu salah satunya PJKR atau pendidikan jasmani ya. Itu harus sesuai ya, pakai template dari SNPMB-nya untuk portofolionya, terus videonya harus sesuai dengan ketentuan ya, karena itu nanti akan diperiksa ya. Yang menentukan lolos tidaknya itu nilai besarnya ya ada di portofolio gitu ya. Kemudian Merisa Nurhayati Suman 1 Ceka Thomas, kira-kira tahun depan akreditasi prodi gizi di Unsil akan lebih baik atau turun? Pasti lebih baik ya, pasti lebih baik, selalu meningkat. Nilai rata-rata rapot keseluruhan saya SBK dengan 1 juara 4 dan 2 lainnya persen menurut sama Ceka Thomas juga banyak ya, tergantung kamu siswa eligible keberapa ya. Terus pilihannya nih lumayan ya, banyak saingannya ya. Tapi mudah-mudahan, setahu Akang sih ada ya alumni SMA 1 Ceka Thomas. Mudah-mudahan ya bisa bersaing dengan sekolah dan siswa-siswa yang lain nih. Ada harapan lah ya. Mudah-mudahan ya bisa lolos. Merisa nih ya. Lanjut Elis Anissa Nurjana SMK Marib NU Ciamis. Kalau kita lulus jalur SNPMB, apakah itu kita udah tentu diterima di kampus tersebut? Nah, nanti yang menentukan kalau udah lolos nih ya, nah yang menentukan kamu diterima atau tidaknya ya kamu sendiri gitu ya. Udah diterima nih gitu ya, tinggal daftar ulang. Nah, daftar ulang itu sebagai proses kamu akan masuk gitu ya ke PTN tersebut ya, ketika sudah diterima ya. Next lanjut ya, Aidina Khaila Sukma Seman 1 Luragung. Gizi Unju sama akuntansi nih ya, besar tidak peluangnya, lebih besar kemana? Nah, ini alumninya ada nggak ya SMA dari Luragung ya? Ini gizi dan akuntansi termasuk yang peminatnya banyak ya, gitu. Dihitung aja lah ya peluangnya gitu ya. Gak bisa nentuin Akang ya. Ini dari kalian simpulin aja gitu ya, dari obrolan diskusi Akang gitu ya, sharing-sharing ini. Rahma Devia Sumanpat Pariaman Unad pendidikan dokter Undri reguler. Dia nggak nanya. Nisa Awalia semester Singaparna, apakah akan lolos SNBP di bulan pertama atau kedua? Berapa persen nasionalisasi lulusan di jurusan PTN ke Unsil ini? Semester 1 Singaparna nih ya, kebanyakan mayoritas 90%. Ini data dari SNPMB-nya mengatakan akan banyak yang lolos di pilihan pertama ya. Yang kedua juga ada yang lolos tapi sedikit gitu ya, gitu. Next Aira Kamila Jamal sama 1 Cijulang.
eh, Kan yang rata paling beruang lolos di SNBP sama Indo sama pendidikan ekonomi ya. Ayah saya kan PNS tapi sebentar lagi akan pensiun. Apakah nanti bisa banding UKT setelah ayah pensiun? Bisa ya, bisa, selalu bisa. Kalau ayah PNS tapi sudah pensiun, apa peluangnya besar atau kecil untuk saya daftar KIP? Kalau PNS, kalau masih PNS nggak bisa tuh daftar ya. Kemudian Dadan ya, SMK Rizky Bina Insani. Kamu sebelumnya mungkin ini pertanyaan buat SNBP, semua tanya tentang SNBT. Skor rata-rata unsil paling kecil berapa ya? Bisa 400 bisa masuk nggak? Tergantung sih jurusan yang dipilihnya ya. Keketatan tiap jurusan tuh beda-beda ya. Nilai-nilai yang mahasiswa calonnya tuh beda-beda gitu ya, tergantung jurusan yang dipilih gitu. Kalau pendidikan misalkan kesehatan masyarakat dengan pendidikan sejarah pasti beda tuh ya nilai untuk masuknya. Selvi Yunita MA PK Al Hikmah. Kebetulan saya gap biar kalau misalkan KIP jalur SNBT gak keterima, nanti kalau daftar mandiri ada peluang buat dapat KIP atau enggak. Nah tergantung ya kebijakan dari PTN-nya, apakah ada KIP untuk mandiri atau enggak gitu ya. Next ya, Resita Indriani Dewi SMK Al Huda Sriwangi. Reguler berapa UKT kuliah di Unsil? Nah ada ya, ada tabelnya. Ini akan harus di-share dulu, harus dicari dulu, ada di HP nih ya. Ada ya, dimulai dari kelompok yang terendah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Semakin tinggi kelompok UKT-nya semakin besar UKT-nya. Dimulai dari berapa ya? Dari 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta dan seterusnya. Nisa Maharani Mandua Tasik, kota Tasik ya. Reguler butuh bimbingan sampai masuk Unip. Oke, boleh ya, WA aja. Kalau kalian pengen bimbingan mau yang offline juga bisa ya, mau yang online juga boleh. Mira Anggraini Seman Islam Cipasung. Apakah bisa jurusan IPS milih Kesmas? Bisa ya, itu linjur, lintas jurusan ya, bisa. Cuman kalau di SNBP itu jadi bahan pertimbangan untuk lintas jurusan. Berapa persen pulang lolosnya? Kesmas ya lumayan ini ya, ketat juga ya. Tahun lalu 1.600 peminatnya, yang lolos 80. Tahun sekarang nggak jauh berbeda kayaknya ya. Yang lolos sekitaran segitulah 70-80 orang gitu ya. Ini lanjut Neja Mustika Semantika Kuningan. Biologi Unsil bagi SD UPI Tasik. Reguler. Apakah nilai 82 bisa masuk pendidikan biologi dengan sertifikat nasional? Ya mudah-mudahan aja ya. Bismillah bisa bersaing nih ya dengan sekolah yang lain nilainya. Kalau ada alumni di SNBP tentu itu jadi nilai lebih gitu ya. Karena SNBP begitu ya. Ya jadi dilihat dulu tuh pendaftaran ininya gitu ya, seleksinya tuh dari asas sekolah dulu ya. Dari asas sekolah diurutkan dari sekolah yang top dulu sampai yang ke bawah gitu. Lalu siswanya yang top, terus yang dari langsung ke bawah gitu. Jadi yang siswa eligible ke berapa ya, itu nanti di ranking kan ya, dari mulai siswa eligible ke 1 sampai sekian gitu. Uni Anggraini, cara supaya keterima di SMBT lewat beasiswa min. Daftar KIP kuliahnya, ikut SNBT-nya daftar, terus persiapin aja gitu ya. Terus nanti juga selain KIP kuliah banyak kok beasiswa yang lain, termasuk ini JFLS Jawa Barat yang lagi dibuka. Ini khusus yang berkedudukan di Jawa Barat. Anggi Nurajijah Manfaat Ciamis, masih bingung antara sejarah Indonesia sama kesehatan masyarakat. Gimana cara, ini jurusannya masih bingung nih. Gimana cara menentukan jurusan yang minat yang sama?
semua seperti minat kesehatan. Tergantung ya, minat itu bisa kita lihat ya. Kalau kemarin yang ikut fokus SNBP mah dilihat dengan cara tes psikologi ya, tes psikologi MBTI untuk menentukan jurusan ya sesuai dengan minat dan bakat gitu ya. Jadi ada tes minat dan bakatnya, itu bisa dicek sih, bisa dilakukan gitu ya. Kalau mau boleh ikut yang tryout atau fokus SNBP. Lanjut ya, ntar aku mau minum dulu. Oke, lanjut lagi nih guys. Angin udah jijah ya. Oke, lanjut tadi topik Taslika MA al-Mufassir. Bagaimana sih agribisnis di Unsil dan saran apa aja yang menunjang? Agribisnis itu ya, dua kosakata ya, itu pertanian dan bisnisnya gitu ya, agro dan bisnis, itu sangat bagus banget sih ya. Terus saran apa aja yang menunjang? Ini udah bagus ya agribisnis, tinggal dilanjutin aja jurusan ya. Lanjut ya, Firda Aulia Rohmah, kedokteran hewan UGM, SMK Buana Madani. Kadugem bisa menerima dengan biaya yang murah. Bisa ya memakai KIP kuliah. Terus kalau kamu di PTN negeri itu ya, kalau kamu berasal dari keluarga yang sederhana ya, orang tua yang misalkan nggak PNS ya, terus penghasilannya nggak cukup, itu bisa kok dapat KIP kuliah atau bisa dapat UKT yang murah gitu ya, UKT yang golongan kelompok bawah gitu ya. Lanjut, UKT yang kelompok rendah gitu ya. Tanti Tamala Nuraini, peluang lulus KIP kuliah DSI berapa? Apakah DSI 4 berpeluang lolos atau tidak? Berpeluang ya, berpeluang. Kemudian Nina Nurmaliani, nah menentukan kategori UKT itu seperti apa nih ya. Nah jadi UKT itu ada beberapa faktor ya, bukan hanya dari penghasilan orang tua aja ya, tapi faktor pertama ya penghasilan orang tua ya, pekerjaan orang tua termasuk ya, perbulannya berapa gitu ya. Terus daya listrik yang dipakai di rumah ya, dayanya berapa, bayar listriknya berapa per bulannya ya. Terus kondisi rumah ya, foto rumah, ruangan rumahnya, WC, terus kendaraan gitu ya, punya harta benda apa aja, handphone pakai apa, pakai handphone, pakai iPhone atau Android gitu ya. Terus PBB juga ngaruh ya, dan lain sebagainya, cukup banyak faktornya gitu. Beban orang tua gitu ya, itu berapa orang, itu juga ngaruh. Terus lalu jika lulus jalur SNBP dan tidak lulus KIP, berapa UKT-nya? Nah itu ditentukan pas daftar ulang ya. Sarah Humaira Ajahra, Mas Persis, ini lumayan panjang ya. Aku ada kendala di biaya kuliah karena mamaku IRT, sedangkan ayahku butuh pembuat sandal yang kadang ada kadang kerja. Dapatannya cuma juta. Aku pengen kuliah tapi adik-adik aku di sekolah di swasta tiga-tiganya. Nah di swasta tuh mahal ya, yang biayanya nggak sedikit. Nah aku 4 bersaudara, tapi kamu di Mas Persis Cempakawarna. Aku 4 bersaudara dan aku anak pertama, pengen banget bisa kuliah. Derajat orang tua udah 2 tahun gap year. Nah berarti ini tahun terakhir ya, ini buat yang gap year ya, udah 2 tahun ini kesempatan terakhir masuk PTN. Akang dulu juga gitu ya, kesempatan terakhir dan bisa dimaksimalkan gitu ya. Udah lolos di Unsil tapi nggak bisa dilanjut karena nggak ada uang 12 juta. Sudah coba ngajuin keringanan ke rektorat. Maksudnya ini dia udah lolos apa nggak ya, tapi nggak diterima keluhannya. Aku ini pengen lolos di UTBK pakai KIP. Oh sekarang mungkin mau ikut lagi ya jurusan, mau ikut lagi seleksi.
pakai KIP. Nah kalau dari sejak SD sampai SMA pakai KIP ya, tinggal daftar KIP kuliahnya ya, nanti itu lebih peluang gede untuk lolos KIP-nya, diprioritaskan gitu ya. Itu ya, ini itu akan bingung ini dia apakah udah lolos tapi ikut seleksi lagi ya. Mungkin dia tahun lalu lolos kayaknya mah, tapi nggak jadi diambil kayaknya. Lanjutnya Pina Sulistiawati Mandua, manajemen EP. Kuliah, kalau KIP kuliahnya nggak keterima, apa PTN-nya juga nggak akan diterima. Kalau KIP kuliahnya nggak keterima, apa PTN-nya juga nggak akan. Nah, bisa aja sih ada yang dia itu lolos, tapi KIP-nya nggak keterima gitu ya, nggak lolos KIP-nya. Ada yang lolos KIP, ada yang lolos juga PTN-nya ya. Kalau KIP itu diverifikasi ya sama pihak PTN untuk penerimaannya. Kalau mandiri berapa uang masuknya. Nah kalau mandiri ya, kata Akang juga ya, kalau kalian persiapkannya untuk masuk PTN di jalur SNBT ya sebelum ke mandiri, karena mandiri itu ada yang namanya SPI ya. SPI atau IP ya sama aja, pas awal satu kali masuk ya, satu kali pembayaran pas masuk ya, lumayan ya 10-15 juta kalau unsil. UPI Unpad itu 30-an juta ke atas, UGM juga seperti itu ya. Yang PTN lain di PB mungkin ada yang lebih besar, tergantung dari jurusannya. Bahkan kedokteran bisa ratusan juta gitu. UII ya, termasuk UII itu mahal banget ya. Kalau kalian lihat di TikTok ya, bersebaran UKT dan SPI-nya berapa. Nur Laila Romdonia, apakah saya akan terpilih dalam konsultasi gratis? Maksudnya ini untuk konsul aja. Taufik Kurohman Semantika Garut, apakah akun SNBP dipakai untuk nanti ujian SNBT? Nah, jadi akun SNPMB ya, namanya akun SNPMB. Nah, kalau jalur itu jalur SNBP, SNBT, mandiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti gagal misalkan di SNBP, itu bisa daftar untuk SNBT gitu ya, pemakaian akun SNPMB-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman harus punya akun SNPMB-nya. Kalau tidak punya akun SNPMB, tidak bisa daftar SNBT ya, tidak bisa daftar SNBP ya. Lanjut ya, Tri Mutmainah, ini karena lumayan banyak yang nanya, apakah ada beasiswa dan jelaskan prodi-prodi yang ada termasuk biasa. Ada beasiswa banyak ya, banyak banget prodi-prodi yang ada. Prodi bisa dicek di website ya, ada, atau kamu cek di pakai OpenAI ya, bisa. Astri Mailani, apakah saya bisa ini tuh gimana ya pertanyaannya, maafin ganggu waktunya, kalau misalkan nggak terima di jalur SNBP dan yang lainnya, apakah masih ada peluang untuk bisa masuk universitas favorit ya. Jadi ada 3 nyawa ya, jalur yang pertama SNBP, jalur yang kedua SNBT, jalur kalau di Unsil ada 4 ya, ada SMPTN Barat, ada ujian mandiri. Jadi itu yang harus diperjuangkan, dimaksimalkan ya, jangan sampai nanti nggak lolos, entah mungkin nanti milih yang ke swasta, milih gap year ya, itu jadi bahan pertimbangan banget gitu ya. Kalau kalian nggak mengikuti kata hati gitu ya, harus gap year, harus kehilangan 1 tahun ya, lumayan kan, apalagi yang gap year 2 tahun. Apa saja program beasiswa yang ada di Unsil? Banyak ya, ada 10 lebih beasiswa ya. Nah, cara mendapatkannya ya, pasti semua beasiswa ya rata-rata gitu ya, menurut Akang sih ya. Kamu harus ini ya, tipsnya dari Akang, kamu harus punya prestasi di perlombaan ya, di waktu kuliah atau di waktu SMA ya, itu lumayan menunjang. Terus ketika nanti pas kuliah, kamu harus aktif di kelas ya, biar dosen
dosen yang ngajar kamu tuh tahu, kenal gitu ya. Karena kan dosen itu ada yang dia dari dekannya, ada wadek gitu ya, ada yang ketua jurusannya gitu ya. Jadi kamu akan semakin dikenal di internal kampus, di jurusan, di fakultas gitu ya. Jadi nanti kalau ketika kamu ingin nge-apply salah satu beasiswa tuh ya, karena ada yang seleksinya per fakultas dulu ya, baru ke univ gitu ya. Itu juga menentukan. Terus aktif di organisasi sebagai apa gitu ya, di organisasinya itu juga lumayan ngaruh. Tapi prestasi sih itu lumayan ngaruh ya. Dan skill yang nanti ketika wawancara ya, itu lumayan ya wawancaranya ya. Apalagi yang beasiswa Bank Indonesia, itu wawancaranya lumayan banget gitu ya, berat gitu ya. Jadi ada seleksi berkas dulu ya, administrasi itu kan harus lolos. Lihat dari mana, dari CV teman-teman ya, itu dari prestasi yang dilihat apakah ada enggak gitu ya, aktif di organisasi apa ya, bagian apa gitu. Itu sih sedikit sharingnya ya. Nanti akan ngadain lah khusus kelas beasiswa, karena ada beasiswa JFLS yang sedang dibuka ya, dan yang mau dibuka ya, yang mau dibuka gitu. Kayak tadi siapa ya, lupa lagi ya. Kayak ini nih ya, kalau tips dari Akang gitu ya, karena Akang pernah dapat beasiswa waktu semester 4 sampai 5 ya, beasiswa Bank Indonesia. Terus dari semester 6 sampai 8 itu beasiswa Bajnas Provinsi Jawa Barat. Itu sih pengalaman Akang rata-rata gitu, kenapa bisa lolos seleksi administrasinya, bisa lolos di wawancaranya. Jadi harus bisa meyakinkan interviewernya. Penentuannya ada di wawancara gitu. Lanjut ya, Fahmi Romdoni. Buat contoh pertanyaan ketika wawancara dengan dosen dan kasih tahu cara jawaban. Nah, maksudnya emang mau diwawancara apa sama dosen? Ntar ya, kan lupa lagi ini di scroll yang mana ya. Muhammad Riki ya, saya terlambat memasukkan data di KIPKA, apakah KIPKA saya menjadi tidak berguna? Ya ini harus daftar dulu ya sampai finalisasi dan data-data semua dimasukkan sampai kamu dapat kartu atau nomor KIP kuliahnya gitu. Dia Jaki Rahmat, daftar pokok di UPI, cadangan ke Unsil tapi jalur KIP PGSD. Ya mudah-mudahan ya, ada rezekinya. Jadi gak ada yang bisa menentukan lolos tidaknya ya. Ya kalau udah rezekinya mah ya lolos di salah satu jalur itu rezeki teman-teman ya. Itu aja sih ya. Karena yang menentukan lolos mah ada di pihak PTN-nya ya. Elsa Wahyu Ramadanti. Apakah Kesmas di usia biayanya mahal dan banyak prakteknya? Lumayan ada praktek ya. Pasti kan Kesmas banyak praktek. Biayanya tergantung sih tadi ya, UKT bisa disesuaikan. Belum dapat beasiswa ya. Peluang manajemen di pilihan kedua bakalan keterima nggak? Bisa jadi ada ya, ada yang lolos juga pilihan 2. Apa KIP berpengaruh terhadap kelulusan SNMP? Oh jelas berpengaruh. Biaya hidup Tasikmalaya kira-kira mahal nggak kak? Tergantung sih. Kalau biaya hidup ya kamu bisa, kalau kamu bisa hemat ya, bisa ngekos, mungkin yang ngekos nih ya, bisa yang ngekos bisa hemat dengan masak nasi sendiri, atau untuk lauk pauknya masak sendiri atau beli gitu ya. Yang hemat-hemat aja, jangan terlalu banyak jajan hedon. Jangan banyak hedon, main terus sih sama teman ke tempat ngopi, kafe, Asia Plaza gitu ya, dan tempat nongkrong lainnya gitu yang lumayan. Nah, itu hindari dulu ya. Kang juga waktu kuliah gitu ya, bahkan selalu bekal nasi ya sama lauk pauknya. Kalau enggak bekal nasi aja, beli rencang atau lauk pauknya di dekat Unsil ada kok gitu ya, warung nasi gitu ya. Harus pandai berhemat. Kecuali kalau ada nih uangnya ya, bisa kok ya, mungkin 10.000 sampai 20.000 juga bisa sih kalau kalian hemat mah.
perharinya 10.000 beli endog aja telur gitu ya. Rencang berapaan gitu ya, tergantung kita makannya apa gitu. Apakah Kesmas Usi bisa menggunakan KIP? Bisa ya, bisa. Intan Dela Cahyani, nilainya spill nilai biar lolos ada ya, tapi maaf nggak bisa di spill ya, ada nilainya mah. Fitria Siti Nur Fatimah, nilai yang aman masuk jurusan komputer di Unsil jurus SNBP berapa. Ini PC aja ya, pengen nilai mah. Fitria Wulandari Seman 3 Banjar, PGSD UPI Bandung, di Bandung nih ya. Ilmu komunikasi UNE, mantap nih. Nah ini teh 3 gini pilihannya, bisa lolos ya, mudah-mudahan ada rezekinya nih ya. Fitri ya. Dewi Ratnasari Man 5, ini berapa lagi yang banyak ya. Kesehatan masyarakat bio, kalau misalkan daftar mandiri gelombang 1 tidak lolos, nah tergantung ya apakah ada gelombang 1 atau 2 ya ujian mandirinya. Kalau tahun lalu nih ya, ini ada 2 gelombang ya ujian mandirinya, karena waktu itu teh masih banyak kuota daya tampungnya, jadi diadain dua ini gitu ya, 2 gelombang. Tahun 2023 2 gelombang, tahun 2022 1 gelombang kalau nggak salah ya gitu. Tina Ramdhani, saya kurang tahu kalau harus mensinkronisasikan akun SNP dengan KIPKA. Itu yang penting tuh kamu udah mengklik gitu ya daftar di jalur SNBP di website KIP kuliahnya ya, nanti akan tersinkronisasi secara otomatis. Apakah dari setiap kampus ada tiket KIPKA-nya? Nah itu bukan setiap, ada ya, pasti ada, tiap jurusan itu ada ya. Contoh di SNBP tuh misal ekonomi pembangunan 60 orang, nah yang KIP kuliahnya berapa sih, 6 misalkan, 5 berapa kayak gitu. Apakah harus sesuai jalur misalnya dengan SNBP? Ini bingung. Siti Ainun Jariah, bagaimana saya mengajukan KIP kuliah? Daftar KIP kuliahnya ya online, ikuti jalurnya ya. Amelia SMK 4, Assalamualaikum, Kak izin bertanya, aku di SMP masukin 2 setip olim, ini aku 866 manajemen, pilihan 2-nya efek. Overthinking banget jadinya, peluangnya sedang menuju tinggi, tergantung sih ini ya, mudah-mudahan sih ada rezekinya lah ya. Seka Amirullah, ingin daftar akun SNBT, nah itu akun SNPMB harus dibuka dulu sama pihak SNPMB nya. Andara Rizky Ramdhani MA 109 Kujang, masuk universitas lewat jalur prestasi, maksudnya. Jadi buat teman-teman ya, ini pertanyaannya akan jawab di part 2 ya untuk konsultasi gratis ya, mudah-mudahan kejawab sih. Lupa, mudah-mudahan ini ya bisa dipahami ya yang akan jelasin. Cuman memang gitu yang masalah menentukan lolos dan tidaknya tuh nggak bisa banget ya, bisa dikatakan lolos, ini lolos 100%, berapa persen enggak ya, takutnya nanti malah nyalahin akan kalau nggak lolos ya, karena nggak ada yang bisa diprediksi dengan 100% benarnya untuk SNBP. Karena ingat ya, peluang SNBP emang kecil ya, emang kecil banget, kuotanya sedikit, yang daftar banyak ya, apalagi kamu yang KIP kuliah ya. Jadi kalau udah rezekinya mah gitu ya, yang daftar KIP kuliah lewat SNBP pasti lolos. Jadi mudah-mudahan akan doain punya, kalau kalian punya niat yang baik ya untuk kuliah, untuk mencari ilmu, mengangkat derajat ekonomi keluarga kalian ya di masa depan ya, kuliahnya yang benar, nanti kalau udah lolos mudah-mudahan dipermudah gitu ya jalannya, bisa dapat beasiswa,
bisa dapat beasiswa full gitu ya, sampai S2 kalian harus cari sampai S1 gitu ya, sampai lulus kalian bisa cari itu gitu. Karena kan gue ngerasain nih Kang, udah habis nih baterainya. Kang lolos jalur mandiri harus bayar UKT dan SPI, lumayan kan ya, keluarga sederhana gitu ya, repot banget, struggle banget waktu itu Kang, semester 1 sampai 4 tuh ya, struggle banget. Kayaknya cari beasiswa, alhamdulillah dapet yang Bank Indonesia. Jadi cari beasiswa, cari perlombaan ya, ikut organisasi waktu kuliahnya. Kalau nge-apply beasiswa itu pasti lebih mudah dan bisa diterima gitu ya. Itu dari Akang, saran dari Akang. Sekian ya, mohon maaf bila salah-salah kata. Kalau yang mau konsul lagi boleh isi linknya lagi gitu ya.